Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, mata kuliah akuntansi biaya kelas 4A. Program studi S1 akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Dengan judul Activity Based Cost yang beranggotakan Jihana Zahra dengan NIM 220201538, Safi Hayu Marisuri 2202015078, Rizky Firmansyah 2202015066. Pengertian, sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas atau Activity Based Costing (ABC) adalah suatu sistem perhitungan biaya yang didasarkan pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi suatu produk. Sistem ABC fokus pada proses bisnis, sehingga disebut sistem perhitungan biaya berdasarkan proses atau Process Based Costing (PBC). Pada sistem ABC, penelusuran biaya didasarkan atas aktivitas untuk menghasilkan unit produk, di mana biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung dapat ditelusuri langsung pada unit produk. Karakteristik. Yang pertama, metode ini mengupayakan perubahan biaya tak langsung menjadi biaya langsung. Semakin banyak biaya tak langsung yang dapat diubah menjadi biaya langsung, maka akan semakin akurat penentuan biaya suatu produk. Caranya dengan menentukan biaya berdasarkan aktivitas produk dalam mengonsumsi sumber daya perusahaan. Yang kedua, beragam dasar alokasi. Metode activity based costing seperti yang telah kita bahas tidak hanya mengandalkan jam kerja sebagai dasar alokasi tunggal untuk menentukan biaya overhead. Adanya allocation rate. Ini artinya biaya yang dikeluarkan untuk per dasar alokasi. Activity based costing membutuhkan informasi bukan hanya jumlah dasar alokasi, namun juga berapa biaya untuk setiap jumlah dasar alokasi. 4 golongan biaya ABC. Yang pertama, output unit level cost. Biaya ini dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah unit produk yang dihasilkan. Contohnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya energi, dan biaya angkutan. Yang kedua, batch level activity cost. Biaya ini berhubungan dengan jumlah batch produk yang diproduksi. Besar atau kecilnya biaya ini tergantung dari frekuensi order produksi yang diolah oleh fungsi produksi. Biaya ini tidak dipengaruhi oleh jumlah unit produk yang diproduksi dalam setiap order produksi. Contoh, biaya angkutan bahan baku dalam pabrik, biaya inspeksi, dan biaya orderan pembelian. 3. Product Sustaining Activity Cost. Biaya ini berhubungan dengan penelitian dan pengembangan produk dan biaya-biaya untuk mempertahankan produk agar tetap dapat dipasarkan. Biaya ini dibebankan kepada produk berdasarkan taksiran jumlah unit yang akan dihasilkan selama umur produk tersebut. Biaya ini tidak pengaruh oleh jumlah unit produk yang diproduksi dan jumlah batch produksi yang dilaksanakan oleh divisi penjual. Contohnya, desain produk, desain proses pengolahan produk, dan pengujian produk. Facility Sustaining Activity Cost. Biaya ini berhubungan dengan kegiatan untuk mempertahankan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. Biaya ini dibebankan kepada produk atas dasar taksiran unit yang dihasilkan pada kapasitas normal divisi penjual. Contohnya biaya depresiasi dan amortisasi, biaya asuransi, dan biaya karyawan kunci. Biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap sama ketika keluaran berubah. Contohnya, suatu aktivitas pemotongan menggunakan dua masukan, yaitu mesin pemotong dan listrik untuk mengoperasikan mesin pemotong. Biaya sewa mesin pemotong adalah $60.000 per tahun dengan kapasitas produksi sampai dengan 240.000 potongan ukuran 3 inci dalam setahun. Pada contoh di atas, biaya sewa mesin pemotongan adalah biaya tetap.
tidak terpengaruh oleh banyaknya potongan yang dihasilkan. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang dalam jumlah keseluruhan bervariasi secara proporsional terhadap perubahan keluaran. Contohnya, suatu aktivitas pemotongan menggunakan dua masukan, yaitu mesin pemotong dan listrik, untuk mengoperasikan mesin pemotong. Untuk memotong satu potongan logam menggunakan listrik 0,1 kWh, biaya listrik per kWh adalah 2 dolar. Jadi biaya listrik per satu potongan logam adalah 0,2 dolar. Pada contoh di atas, biaya listrik mesin pemotong adalah biaya variabel, karena listrik dikonsumsi hanya jika keluaran diproduksi. Semakin banyak keluaran diproduksi, akan semakin banyak listrik yang dikonsumsi. Biaya campuran. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Misal, agen penjualan sering dibayar dengan gaji tambahan komisi penjualan. Contohnya, perusahaan X mempunyai 3 agen penjualan dengan gaji per orang 10.000 dolar per tahun ditambah komisi 0,50 dolar untuk setiap pemanas yang mereka jual. Jika 100.000 pemanas terjual, maka jumlah biaya penjualan adalah 3 kali 10.000 dolar ditambah 0,50 kali 100.000 sama dengan 30.000 dolar tambah 50.000 dolar sama dengan 80.000 dolar. Berdasarkan contoh di atas, persamaan dari biaya campuran adalah biaya campuran sama dengan biaya tetap tambah biaya variabel. Metode pembebanan biaya produk. 1. Metode penelusuran langsung. Tujuan dari metode ini adalah untuk membebankan biaya langsung adalah objek biaya, di mana biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri atau diidentifikasi secara langsung dalam objek biaya. Dasar pembebanan biaya langsung dalam objek biaya adalah penelusuran biaya, cost tracing. Biaya yang secara mudah dan akurat ditelusuri objek biaya adalah biaya untuk sumber daya yang hanya dikonsumsi oleh objek biaya yang bersangkutan. 2. Metode penelusuran pemicu atau driver digunakan untuk membebankan biaya sumber daya yang dikonsumsi secara bersama oleh beberapa objek biaya dan memiliki hubungan sebab akibat di antara biaya dan aktivitas. Pemicu biaya atau cost driver adalah setiap aktivitas yang menyebabkan suatu biaya akhirnya dikeluarkan. Ada 2 pemicu biaya cost driver, yaitu pemicu sumber daya digunakan untuk membebankan biaya sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas ke pusat biaya atau cost pool. Sementara pemicu aktivitas digunakan untuk membebankan biaya dari pusat biaya cost pool objek biaya. 3. Metode alokasi. Tujuan penggunaan metode alokasi adalah untuk membebankan biaya sumber daya yang dikonsumsi bersama-sama oleh beberapa objek biaya, tetapi tidak memiliki hubungan sebab akibat. Artinya, ada atau tidak ada aktivitas tersebut pengeluaran biaya tetap saja terjadi. Sebagian besar biaya terjadi karena kaitannya dengan penggunaan fasilitas atau pabrik, sehingga tidak ada hubungan langsung antara aktivitas dengan besaran biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, alokasi biaya tersebut perlu didasarkan pada asumsi atau kemudahan perhitungan. Contoh, activity driver dan cost driver. Aktivitas mendaftar pasien. Cost drivernya jumlah pasien. Pembuktian aktivitas pembuktian asuransi. Cost driver jumlah dokumen. Aktivitas menerima pasien. Cost driver jumlah pasien. Aktivitas menyiapkan kamar, cost driver jumlah persiapan. Aktivitas mereview laporan dokter, cost drivernya jumlah review. Aktivitas memberi makanan, cost drivernya jumlah makanan. Aktivitas memesan obat-obatan, cost drivernya jumlah pesanan. Melaksanakan operasi, cost drivernya prosedur. Aktivitas pengeluaran pasien, cost drivernya jumlah pasien. Proses alokasi biaya activity costing mengidentifikasi aktivitas 1
Identifikasi sejumlah aktivitas yang dianggap menimbulkan biaya. 2. Pemisahan kegiatan yang menambah nilai value added dan yang tidak menambah nilai atau non-added value. 2. Menentukan biaya yang terkait dengan masing-masing aktivitas. Penyebab utamanya adalah cost driver. Tahapan pembebanan BOP. 1. Tahap pertama, pengumpulan biaya dalam cost yang memiliki aktivitas yang sejenis atau homogen terdiri dari 4 langkah. Mengidentifikasi dan menggolongkan biaya dalam berbagai aktivitas. 2. Mengklasifikasikan aktivitas biaya dalam berbagai aktivitas. Pada langkah ini, biaya digolongkan dalam aktivitas yang terdiri dari 4 kategori, yaitu unit level activity costing, batch related activity costing, product sustaining activity costing, facility sustaining activity costing. 3. Mengidentifikasi cost driver yang dimaksudkan untuk memudahkan dalam penentuan tarif atau unit cost driver. 4. Menentukan tarif atau unit cost driver. Tarif per unit cost driver sama dengan cost driver kali jumlah aktivitas. Tahap kedua, penelusuran dan pembebanan biaya aktivitas ke masing-masing produk yang menggunakan cost driver. Pembebanan biaya operasi dari setiap aktivitas dihitung dengan rumus sebagai berikut. BOP yang dibebankan sama dengan tarif atau unit cost driver kali cost driver yang dipilih. PT Bosler memproduksi dan menjual printer dalam 2 jenis kualitas. Volume produksi canggih nominal 5.000 dan yang reguler sebesar 15.000. Harga jual yang canggih sebesar $400.000 dan yang reguler $200.000. Bahan langsung dan upah langsung yang canggih sebesar $200.000, yang reguler sebesar $80.000. Jam kerja langsung yang canggih $25.000 dan yang reguler sebesar $75.000. Identifikasi aktivitas cost pool yang dianggarkan dan driver aktivitas. Aktivitas rekayasa sebesar $125.000, driver aktivitas jam rekayasa. Setup yang dianggarkan $300.000, driver aktivitas jumlah setup. Perputaran mesin dianggarkan sebesar $500.000, driver aktivitas jam mesin. Pengepakan dianggarkan sebesar $75.000, driver aktivitas jumlah pengepakan. Jumlah anggaran sebesar $2 juta. Data unit aktivitas atau transaksi sesungguhnya. Aktivitas printer canggih jam rekayasa sebesar 5.000, jumlah setup sebesar $200, jam mesin sebesar $50.000, jumlah pengepakan sebesar $50.000. Yang reguler jam rekayasa sebesar $7.500, jumlah setup sebesar $100, jam mesin sebesar $100, jumlah pengepakan sebesar $10.000. Total jam rekayasa sebesar $12.500, total jumlah setup sebesar $300, total jam mesin sebesar $150.000, total jumlah pengepakan sebesar $15.000. Overhead dialokasikan berdasarkan jam langsung. Total jam kerja langsung, time overhead atau jam kerja langsung itu di kolom 25.000 dikali 75.000 itu dari slide sebelumnya, yang 25.000 itu canggih dan regulernya 75.000. Jadi 2 juta dibagi 100 sama dengan $20 jam kerja langsung. Overhead dibebankan ke canggih, $20 yang tadi dikalikan 25.000 sama dengan hasilnya 500.000. BPP tahun ini canggihnya 500.000 dibagi 5.000 sama dengan hasilnya
$100, overhead dibebankan ke regular $20 dikalikan 75.000 sama dengan 1.500.000. BOP unit regulernya 1.500 dibagi 15.000 sama dengan 100.000. Selanjutnya analisis ABC. Untuk kolomnya ada driver aktivitas, biaya, konsumsi aktivitas, dan tarif aktivitas. Yang pertama jam rekayasanya, biayanya itu $125 dan untuk konsumsi aktivitasnya 12.500 dan tarif aktivitasnya $10. Jumlah setup-nya biaya 300.000, konsumsi aktivitas 300, tarif aktivitas 1.000. Jam mesinnya biaya 1.500.000, konsumsi aktivitas 150.000 dan tarif aktivitasnya 10. Jumlah pengepakan biaya 75.000, konsumsi aktivitas 15.000, tarif aktivitasnya 5. Total biayanya sekitar 2 juta. Selanjutnya ada BOP yang dibebankan kedua jenis printer canggih. Yang pertama itu ada jam rekayasa. Untuk tarif aktivitasnya $10, jumlah aktivitasnya 5.000 dan overhead totalnya itu 50.000. Untuk overheadnya 10, 50.000 dibagi sama 5.000. Untuk jumlah setupnya 1.000, untuk tarif aktivitasnya, jumlah aktivitasnya 200 dan overhead totalnya sekitar 200-an. Jam mesinnya tarif aktivitasnya 10, jumlah aktivitasnya 50.000 dan overhead totalnya sekitar 500.000. Jumlah pengepakannya ada tarif aktivitasnya 5 dan jumlah aktivitasnya 5.000, total overheadnya itu sekitar 25.000. Selanjutnya ada printer reguler. Yang pertama itu ada jam rekayasa, tarif aktivitasnya $10, jumlah aktivitasnya 7.500, untuk overhead totalnya itu 75.000. Terus yang kedua ada jumlah setup, aktivitasnya ada 1.000 dan jumlah aktivitasnya 100 dan totalnya adalah 100.000. Jam mesin 10, tarif aktivitasnya ada 10, jumlah aktivitasnya ada 100 dan overhead totalnya sekitar 1 juta. Jumlah pengepakan tarif aktivitasnya ada 5, jumlah aktivitasnya ada 10.000 dan overhead totalnya sekitar 50.000. Selanjutnya, manfaat ABC. Yang pertama, memudahkan pengambilan keputusan. ABC mengharuskan pencatatan biaya mengeluarkan secara lengkap. Data hitungan yang dapat diakses dan dipahami dengan mudah dapat memudahkan pembuat keputusan di perusahaan untuk mengambil sikap dan membuat aktivitas untuk perusahaan. Yang kedua, membantu pengembangan produk. Hasil hitungan dari biaya pengeluaran dalam ABC bisa dijadikan tolak ukur dalam pembuatan produk. Alokasi biaya pengeluaran yang sudah pernah diterapkan bisa digunakan lagi untuk rekayasa ulang produksi atau pengembangan produk. Yang ketiga, mempermudahkan evaluasi keuangan. Apabila ditemukan selisih atau kejanggalan dalam proses perhitungan, maka kesalahan tersebut perlu diperbaiki. Kesalahan dalam perhitungan tidak berakibatkan fatal pada penyusunan laporan keuangan nantinya. Yang keempat, mampu bersaing dengan kompetitor bisnis. Penentuan biaya pengeluaran dengan sistem ABC dapat meningkatkan kemampuan saing perusahaan dengan kompetitor. Pencatatan biaya pengeluaran yang didasarkan pada kegiatan usaha ini dapat membuat harga jual produk yang lebih bersaing di pasar. Kelima, memberikan gambaran jelas tentang aktivitas produksi. Mereka akan mampu melihat biaya di sektor mana saja yang perlu dioptimalkan untuk mendapatkan kualitas produk, produksi, dan keuntungan dalam penjualan lebih baik. Keunggulan. Keunggulannya itu yang pertama, sistem ABC menyajikan biaya produk yang informatif dan akurat, sehingga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan terkait harga jual, lini produk, pasar, pelanggan, dan sebagainya. Yang kedua ada sistem ABC fokus pada aktivitas-aktivitas bisnis, sehingga perusahaan harus menghilangkan aktivitas-aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah atas suatu produk melalui program pengeluaran biaya secara kesinambungan. Yang ketiga ada sistem ABC membantu manajemen mengakses informasi terkait biaya-biaya yang relevan,
dalam pengambilan keputusan bisnis, sehingga perusahaan mampu meningkatkan daya saing secara global terhadap produk yang dihasilkan. Keterbatasan. Yang pertama, meskipun sistem ABC merupakan basis aktivitas, namun pembebanan biaya ke produk pada tingkat fasilitas atau pabrik tetap menggunakan dasar alokasi, sehingga tidak ada perbedaan dengan sistem konvensional. Kedua, banyaknya biaya khusus yang dihilangkan dari analisis, sehingga penentuan biaya produk menjadi bias. Misalnya, biaya pemasaran dan administrasi yang tidak termasuk biaya produk pada sistem konvensional, tetapi dikategorikan sebagai biaya periode pada sistem ABC dikarenakan ketentuan yang disyaratkan di prinsip-prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Selanjutnya ada sistem ABC dalam penerapan dan perkembangannya membutuhkan banyak waktu dan biaya yang sangat mahal agar dapat menjadi sistem informasi yang sukses dan andal. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.